Jabatan itu jabatan pelayanan yang dilakoni oleh almarhum yang kita kasihi kurang lebih 50 tahun. Harus diterima oleh keluarga anak cucu sebagai jabatan berkat. Tentu jabatan itu kalau dinilai dari segi materi mungkin bisa dikatakan tidak menghasilkan, tidak membuahkan apa-apa. Tetapi secara rohani, secara jasmani harus diterima bahwa berkat-berkat dari Tuhan mengalir di dalam kehidupan almarhum, mengalir ke anak cucu karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan tentu juga dalam sebuah komunitas termasuk dalam kemajelisan pasti selalu ada riak-riak. Tetapi mengapa beliau mau bertahan selama kurang lebih 50 tahun? Karena dia tidak alergi dengan yang namanya riak-riak, kalaupun itu ada. Dia komitmen untuk tetap berusaha rukun dan mengusahakan kerukunan. Dan dalam kerukunan itu memang perbedaan itu pasti ada. Tapi seperti saya katakan tadi, perbedaan itu harus dilihat sebagai suatu kekayaan. Dan salah satu kehebatan kita, kata orang-orang bijak, salah satu kehebatan seseorang adalah ketika dia mampu menghargai dan melihat perbedaan itu sebagai sesuatu kekayaan, bukan sesuatu yang memisahkan dan bukan sesuatu yang harus memunculkan permusuhan. Sebentar kita akan mengangkat dan melepas ke pemakaman almarhum orang tua yang kita kasihi. Dan sekalipun secara fisik beliau tidak ada, tetapi senyumnya, kebaikannya, karakternya, sifatnya akan terus terlihat di sekeliling pelataran ini, di sekeliling jemaat kita, dan kita hanya bisa melihatnya dengan hati. Demikian renungan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk berdiri, saya persilakan berdiri. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan keyakinan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan budi kasih. 1 Tawarik 29 ayat 17 mengatakan, Aku tahu ya
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu hitungan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari kita akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Buat kau pernah sakit yang begitu menekan berat, hiduplah merenung pastikan lemah, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Disambung pada secara langsung. Hidup kami ini, dan kepadamu hidup kami akan kembali. Karena itu, di hari-hari hidup yang masih ada ini, kiranya Roh Kudus dari Tuhan berkenan untuk selalu memberi kami semangat, untuk selalu memberi kami dorongan, memberi kami kemampuan untuk mengisi hari-hari hidup ini dengan segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan bagi sesama kami, secara khusus bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Terima kasih untuk firman kebenaran. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk hidup dalam suasana rukun, yaitu agar kiranya kami selalu mampu menerima dan menghargai setiap perbedaan yang ada, serta selalu juga berusaha memikirkan bagaimana orang lain baik dan senang, bukan hanya mementingkan kebaikan dan kesenangan pribadi. Terima kasih untuk firman kebenaran itu. Dan kiranya itu juga mengingatkan kami, yang khusus kepada almarhum, bahwa sampai pada masa tuanya, di mana kelemahan fisik dari waktu ke waktu semakin menurun karena faktor usia,
tidak menghalanginya untuk tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia sebagai majelis gereja, secara khusus sebagai penatua. Dan kami percaya bahwa dari pribadinya, dari hidupnya, mengalir berkat-berkat untuk jemaat, untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak cucu, bahkan keturunan-keturunan yang kemudian yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dan kami menyebut dalam doa keluarga yang kami kasihi di sini. Menyebut dalam doa Ibu Albertine Tadung atau Nenek Ike yang kami kasihi, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bersama dengan keluarga besar. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kebesaran hati, melapangkan dada mereka, dan tetap menerima kenyataan ini bukan sebagai musibah, tetapi bagi kami semua. Sementara ketika peti jenazah diusung, kiranya segenap keluarga yang mengusung tetap dalam pengendalian diri yang baik, sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang tidak kami inginkan. Dan juga berdoa buat keluarga, kiranya kekuatan, semangat, dan sukacita dari Tuhan akan terus Tuhan karuniakan bagi mereka di waktu-waktu yang akan datang, sebagai salah satu benteng untuk mengalahkan dan untuk melenyapkan duka cita akibat kehilangan ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan kasih atau persembahan kami. Kiranya berkenan di hati Tuhan, dan juga puji-pujian kami, termasuk paduan suara lansia, kiranya berkenan pula di hadapan Tuhan dan menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Setelah pemakaman ini, tentu masih banyak hal yang akan dibicarakan, akan dibereskan oleh keluarga. Dan kiranya firman tadi akan tetap menjadi pedoman dan pegangan bahwa betapa indahnya hidup rukun. Karena di dalam kerukunan kekeluargaan itulah kami akan semakin menikmati dan merasakan bahwa memang hidup ini indah dan hidup ini bermakna. Inilah doa syafaat kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu bersama.
keluarga yang Tuhan kasihi dan yang kami kasihi, dan penghiburan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu saat ini dan di masa yang akan dijalani ke depan. Amin. Ponsel dalam mode pesawat. Siala pemintu majelis gereja sia kita sawanasang tumangka unala katanan lante kami numban pak kaburusan salian diomei kematian tikua kure sumang. Sitaruna onoran sara mapentalunna dia mutu latama ki Pak Uwai mata batu dan kasih turusan lamai kombongan kanuruan yang tujuh mai Nampak sih kan umur 50 tahun. Dia juga kayak jalan tayang. Jalan kemana? susi motor dikasih turusan lamai kombongan jemaat kanuruan. Sitaruna onoran sara ama penapa yang mau sama buku dua buku kada dia mai keluarga laku tulah umbendanan ni atu ki sorong. Seperti yang kami sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa memang kami merasa kehilangan oleh karena yang memandu kami, membimbing kami di tempat ini, ia telah pergi karena kami 5 bersaudara. Memang hanya dia yang tinggal di sini dan yang lainnya di rantau orang. Tetapi bahwa apa yang telah ditinggalkan oleh almarhum itu juga lah yang akan selalu menjadi bagian dan kebersamaan kami di tempat ini. Dan seperti yang telah disampaikan bahwa pengabdian di tengah-tengah bangku pendidikan
dan juga di jemaatnya. Itu jugalah yang akan menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu sepantasnya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemerintah, tokoh adat, Ambe Seindo, Tuwung Panaatai selama ini, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik hingga pada saat ini, yang beberapa lagi saat kita akan antar ke tempat pemakaman. Dengan ini kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan. Tuhan, inilah istri, anak-anak, cucu, saudara-saudara, keluarga dari almarhum berdiri di sekitar peti jenazah, menangis, sedih, dan memang itulah yang terjadi dalam hidup kami sebagai manusia, bahwa karena kami tidak sempurna, maka ketika sebuah beban tidak dapat lagi kami tanggung, tidak dapat kami pahami dan mengerti, maka kami hanya bisa menangis. Tapi tangisan mereka bukanlah tangisan keputusasaan, tapi tangisan karena kasih, dan juga tangisan karena rasa haru dan bahagia bahwa almarhum yang kami kasihi kembali kepada Bapaknya. Sekali lagi lapangkan hati segenap keluarga besar dan kami semua, dan kiranya di dalam kuasa tuntunan kuasa Roh Kudus, keluarga besar akan tetap kuat, akan tetap terhibur sampai saatnya nanti mereka dapat mengerti dan memahami bahwa memang rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kami manusia. Kami mau mengusung peti jenazah ini dalam harapan akan pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk selalu memberi kami kekuatan, semangat, sukacita, secara khusus iman yang kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penangkapan khusus duka. Jadi ada teman yang masuk temu tanah. Dan yang nama baik ini mau sambil dia dunia itu terperan. Jadi dia masuk temu tanah. Dia kau minta apa besok? Dia tak mana?